Lihat gambar ini ya, apa kamu bisa nebak cewek mana yang mau pulang naik bus? Jaket cewek ini ketinggalan di mobilnya tuh, jadi kemungkinan cewek yang satu ini lagi nunggu bus. Kalau dilihat dari tampilan kamarnya, menurutmu siapa nih yang udah ngabisin lebih banyak uang? Kamar ini kelihatan lebih ekonomis. Si pemilik pasti udah beli perabotnya dengan diskon gede-gedean. Label harganya bahkan masih nempel tuh. Kiki, Yuli, dan Nani menikah pada hari yang sama. Menurutmu, gaun siapa yang harganya paling mahal? Gaun Kiki memang kelihatan anggun, tapi ukurannya agak kedodoran ya. Mungkin dia beli gaun itu di tempat obral yang udah kehabisan ukuran lain. Di gaun Yuli terdapat lubang dan bercak noda. Jadi kemungkinan gaun yang dia pakai udah bekas. Berarti gaun Nanilah yang paling mahal. Coba cek dulu di sini deh. Seberapa jeli sih penglihatanmu pada detail kecil ini? Uang mana yang palsu? Udah kelihatan banget, pasti yang ini. Gimana dengan 2 lembar uang ini? Coba tebak, mana yang palsu? Yang ini, fotonya sama sekali nggak cocok. Oke, sekarang kita ganti ke uang euro. Apa kamu tahu bedanya? Ini jelas uang palsu, desainnya nggak cocok dengan yang asli. Kalau uang ini gimana? Yang ini palsu. Lihat aja kata-katanya, beda jauh dari yang asli. Diana seorang pengusaha muda yang gigih. Dia mau nyari investor untuk mengembangkan proyek bisnisnya. Tapi dia udah nguras semua tabungannya untuk riset, sampai-sampai uangnya nggak cukup lagi untuk beli tiket konferensi bisnis. Akhirnya, dia manjat ke jendela toilet. Tapi penyelenggara konferensi bisa tahu ulahnya via CCTV. Kemudian, dia meminta petugas keamanan untuk ngecek cewek itu di tempat persembunyiannya. Bantuin Pak petugas buat nyari tahu Diana di antara cewek ini dong. Cuma cewek ini yang nggak pakai gelang konferensi di lengannya. Polisi sempat melihat aksi penjahat yang keluar lewat jendela rumah korban. Kemudian, dia membuntuti si penjahat, tapi malah nggak terlacak. Penjahat itu udah keburu ngumpet di salah satu rumah ini. Bantu polisi mengidentifikasi tempat persembunyian penjahat itu ya. Di deket sini nggak ada jejak kaki baru, berarti rumahnya udah lama nggak dilewati. Rumah ini ada penghuninya. Penjahat itu pasti kesulitan kalau mau ngumpet di situ. Berarti kemungkinan besar dia ngumpet di rumah ini. Amati rumah ini baik-baik ya. Ada berapa hantu yang bisa kamu lihat? Betul, totalnya ada 13. Susi lagi bersih-bersih rumah biar makin kinclong saat adiknya Tom pulang dari gym dan dia langsung teriak-teriak keluar rumah dan ngacak-ngacak tempat sampah. Rupanya Susi udah ngebuang barang yang masih diperlukan tanpa sengaja. Bantu Tom nyari barang yang dimaksud dong. Nah, ketemu! Jordi dan Vera sedang ada di toko barang antik. Mereka mau beli lampu antik untuk dihadiahkan ke sang nenek. Bantu mereka milih barang yang tepat ya, tapi jangan curang. Lampu ini mirip banget kayak yang ada di foto. Apa kamu bisa ngelihat hantu di gambar ini? Lihat.
Lihat aja tuh, lagi ngumpet di balik tirai. Ferdi baru beli anjing mungil, dan di apartemennya dia tinggal bersama 3 penghuni lain. 6 bulan kemudian, Ferdi mengunjungi rumah orang tuanya selama weekend. Setelah dia balik lagi, anjing itu sudah tiada. Dia langsung menanyai teman sekamarnya. Lily bilang dia nginep di rumah temannya sepanjang weekend. Johnny mengaku dia alergi sama Anabul dan gak bisa deket-deket dengan hewan itu. Hendra yang udah dipercaya Ferdi untuk ngerawat anjingnya malah gak nemu anjing itu sejak pagi. Siapa yang udah bohong? Johnny katanya alergi Anabul. Kok dia bisa tahan sih tinggal bareng anjing itu sampai 6 bulan? Kamu bisa nebak nama negara ini nggak? China alias Tiongkok. Kalau ini negara apa? Bener banget, Belgium alias Belgia. Bisa kamu tebak nama negaranya? Spain, Spanyol. Kalau ini negara apa sih? Jepun. Maksudnya Japan alias Jepang. Satu lagi deh, negara apa nih? Bener, Islandia. Lisa dan Mia emang kakak adik yang kompak. Mereka biasa piknik bareng di pantai karena keduanya suka berselancar. Tapi kali ini mereka mau main seluncuran es di spot rahasia di dekat gunung, tepatnya setelah ulang tahun Mia. Keduanya nggak ngasih tahu keluarga maupun teman-teman mereka. Setelah sampai di resort ski, mereka malah ngilang. Polisi langsung ngecek mobil mereka, kemudian nemu hadiah ulang tahun Mia. Hadiah mana yang kelihatan mencurigakan? Punyanya Lisa deh yang paling mencurigakan. Lisa dan Mia nggak ngasih tahu siapapun soal piknik mereka ke resort ski. Tolong bacain isi kutipan ini dong. Tulisannya, jangan suka bangun kesiangan, nanti rezekimu dipatok ayam. Ampun Bang Jago. Tommy terbangun di rumah serem. Di situ ada penyihir yang lagi bikin ramuan di dekat tungku. Dia menoleh ke Tommy sambil bilang, "Ini makan malamku, duduk aja di situ. Aku mau ke belakang dulu." Setelah kelimpungan nyari pintu keluar, akhirnya Tommy nemu 3 pintu. Tapi di masing-masing pintu ada bahaya yang mengintai. Serigala lapar udah nunggu di balik pintu pertama, vampir jahat siap mencegatnya di pintu kedua. Dan di balik pintu ketiga, kobaran api memenuhi seisi ruangan. Bantu Tommy keluar dari situ ya. Dia perlu ngambil bawang putih, kemudian masuk ke pintu kedua. Bumbu dapur ini bisa bikin vampir lari terbirit-birit. Yuli dan Kiki lagi jogging di pinggir jalan. Tiba-tiba sebuah taksi melaju kencang dan melindas genangan air hingga nyiprat ke sekujur tubuh mereka. Kedua cewek ini akhirnya menyudahi joggingnya dan kembali ke rumah untuk nyuci pakaian olahraga mereka. Amati gambarnya baik-baik ya. Apa kamu bisa nebak cewek mana yang selera fashionnya lebih tinggi? Pasti Yuli, pakaiannya bermerek Prada, sedangkan punya Kiki merek Brada. Angka berapa yang terlihat di gambar ini? Dua, 1, 7. Bener kan? Sip. Herman lagi ngadain pesta ulang tahun untuk adiknya. Saat mau ngambil kue di dapur, dia melihat catatan misterius di pintu kulkas yang isinya, "Di pestamu ada hantu." Herman langsung balik ke ruang tengah untuk ngecek semua tamu. Apa kamu bisa ngebantu Herman untuk menemukan hantu itu?
Kaki cewek ini nggak napak di lantai. Bacain kata ini dong. Tulisannya Matrix. Yenny terbangun di laboratorium misterius. Seorang ilmuwan nyentrik tiba-tiba muncul dan berkata, "Aku akan meloloskanmu kalau kamu bisa nentuin pilihan yang tepat." Lalu dia memperlihatkan 3 pintu di hadapan Yenny yang semuanya kelihatan membahayakan. Di balik pintu pertama, tersembur gas beracun yang bisa membuatnya pingsan setelah 5 detik. Ruangan di balik pintu kedua dipenuhi zat asam yang mudah terbakar. Dan di belakang pintu ketiga, ada kolam renang yang terinfeksi virus berbahaya. Pintu mana yang harus dipilih Yani? Pintu ketiga, dia bisa menyeberangi air dengan high heels-nya tanpa perlu menyentuh airnya langsung. Amati ketiga cewek ini ya. Apa kamu bisa naruh apel yang bisa dilihat oleh kedua cewek tapi nggak terlihat oleh salah satu dari mereka? Di mana kamu akan naruh apel itu? Memangnya di situ ada tempat rahasia apa sih? Tentukan jawabanmu dalam 10 detik. Gak harus ada tempat khusus kok untuk memenuhi syarat tadi. Cukup taruh apelnya di atas kepala salah satu cewek. Kita lanjut ke tes kepribadian singkat ya. Apa kamu bisa nemu objek aneh di gambar ini? Detail apa yang pertama kali kamu lihat? A. Manusia salju yang lagi megang mug minuman panas. B. Pemain ski yang pakai kostum dan masker penyelam. Burung merak yang nyempil di sela-sela pohon. Kalau kamu milih jawaban A, kemungkinan kamu orangnya nggak suka ribet. Kamu juga mampu bikin lingkungan yang nyaman dan estetik untuk keluarga dan teman-temanmu. Kalau milih B, berarti kamu orang yang cerdas dan banyak akal. Kamu bisa menginvestasikan uang dan waktumu secara bijak, serta mampu mencurahkan energimu pada hal-hal penting. Tapi kalau kamu ngelihat merak, kemungkinan kamu punya minat pada hal-hal yang berbau filsafat dan seni. Imajinasimu sangat kuat dan dari sananya kamu udah lihai mengamati detail jelimet yang biasanya nggak dilihat oleh orang lain. Kamu masih mau lanjut kan? Jawab semua pertanyaannya. Nanti kita lihat skornya di akhir video. Kamu lebih milih bikin tato di sekujur tubuhmu atau bikin tindikan di seluruh tubuh? Kalau kamu milih A, berarti poinmu 10 dan kalau B, 20. Saat lagi ngomong, kamu pengen ngeluarin nafas api atau es? Nih, ku tambahin 20 poin deh. Kalau tadi kamu jawab A, tapi kalau jawabanmu B, berarti nilaimu 10 poin. Kamu pengen punya pesawat luar angkasa sendiri atau planet sendiri? 20 poin untuk jawaban A dan 10 poin untuk opsi B. Kamu lebih milih semua mimpimu nggak terwujud atau mewujudkan semuanya secara bersamaan? Opsi A ngasih kamu tambahan 10 poin dan opsi B 20 poin. Pilih mana antara ketawa terpingkal-pingkal saat sedih atau nangis terseduh-seduh saat senang? 10 poin untuk jawaban A dan 20 poin untuk jawaban B. Kamu sangat bertanggung jawab tapi gampang panik atau lebih fokus pada semua hal yang ada di depan mata dan mengandalkan insting? 10 poin untuk jawaban A dan 20 poin untuk jawaban B. Kamu sangat berhati-hati dalam bertindak atau bodoh amatan asalkan tujuanmu bisa tercapai? 10 poin untuk opsi A dan 20 poin untuk opsi B. Kamu teguh dengan pendirianmu atau lebih milih ngalah dan pura-pura kuat saat tersakiti? 20 poin untuk jawaban A dan 10 poin untuk opsi B. Oke, saatnya ngecek skormu. Kalau skormu antara 80 sampai 120 poin, kamu berkepribadian tenang dan rendah hati. Kamu bisa mengatasi semua konflik dan menyelesaikan konflik apapun dan membawa ketenangan. Pantesan aja teman-temanmu banyak yang menyukaimu. Kayaknya karakter kepemimpinanmu udah kuat sejak lahir tuh. Makanya kamu bisa memimpin orang lain dan menyelesaikan tugas secara efektif. 120 sampai 160 poin. Artinya kamu sangat menyukai tantangan dan petualangan. Orang mengagumi kepribadianmu yang ceria meskipun mereka nggak menunjukkannya secara terang-terangan. Dunia hiburan, seni, dan pariwisata kayaknya cocok banget deh buat kamu tekuni.